Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Kabura maqtan indallah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga sampai detik ini alhamdulillah masih teguh pendirian kita untuk berkeyakinan Islamlah satu-satunya agama yang benar yang mampu menyelamatkan manusia dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan keyakinan ini senantiasa teguh di dalam jiwa kita untuk selanjutnya bisa membentuk cara berpikir, bisa membentuk cara hidup kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita baca diijabah oleh Allah sehingga di yaumil mahsyar nanti Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melalui khutbah ini khatib senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, setelah beriman mari sama-sama kita tindak lanjuti iman kita itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwalah insya Allah akan senantiasa dimuliakan Allah kita di dunia dan akhirat, dan akan dimaafkan Allah segala kesalahan dan dosa kita, yang titik akhirnya dengan takwa itulah Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya di akhirat nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita pada kesempatan siang ini adalah sebab kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita punya keyakinan bahwa tidak ada penderitaan yang paling menyakitkan selain daripada Allah murka kepada kita. Entah murkanya dalam kehidupan di dunia
maupun murkanya dalam kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu, kekhawatiran kita itu mesti kita wujudkan dalam bentuk ikhtiar. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari murka Allah, dan selamatnya dari murka Allah itu pun juga yang mampu menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita tengok apa salah satu penyebab Allah murka. Di muqaddimat khutbah tadi, khatib membacakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi pangkal ayatnya bukan ya ayyuhan nas. Khusus yang dipanggil tuh orang yang beriman, berarti masuk kita di dalamnya. Kata Allah, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tak kamu lakukan? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setelah kita beriman, hendaknya pengakuan iman kita itu jangan hanya sebatas teori. Teori itu muatannya kita tahu dan kita yakin, itu teoritis. Maka mengucapkan bahwa kita itu orang yang beriman, itu teori. Apakah setelah orang mengerti tentang teori beriman, kemudian yakin dia tentang teori tadi, setelah itu ia ucapkan sudah serta-merta selamat dia dari murka Allah? Kalau kita tengok di ayat berikutnya, enggak. Sebab ujung ayat itu dikatakan Allah, kabura maqtan indallah. Sangat besar murka di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun. Jika kamu mengatakan apa yang tak kamu lakukan. Jadi berarti, kalaupun kita sudah beriman, andaikan tingkah laku, adab kita dalam kehidupan di muka bumi ini, terutama adab kita kepada Allah, tidak sesuai dengan ungkapan iman yang kita sampaikan kepada Allah, itu masih membuka peluang murka Allah itu sampai kepada kita. Jadi dengan ini kita tidak salah paham bahwa siapa yang dimurkai Allah? Orang-orang yang tidak menerima Islam sebagai agama, itu betul. Tapi jangan pula kita merasa sudah selamat dari murka Allah kalau baru sebatas mengaku beriman. Di ayat tadi justru rentan orang yang sudah beriman itu pun akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, mana contoh kata-kata yang sering kita sebut kepada Allah? Kalau kita ambil saja kalimat yang sering kita baca waktu kita sholat, yang setidaknya kita baca 17 kali sehari, kita mengatakan kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita nyatakan secara langsung kepada Allah tanpa perantara orang. Kita akui Allah itu Rabb. Allah itu pendidik, Allah itu pemelihara, Allah itu pengatur dalam hidup kita. Jadi secara logika, kalau kita mengakui bahwa tidak ada yang berhak menjadi Rabb dalam kehidupan di alam ini, secara khusus tidak ada yang menjadi Rabb dalam kehidupan kita, maka mestinya kan di luar sholat kita akan menata hidup, menata pola pikir sesuai dengan rububiyah, sesuai dengan ketentuan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu kita sebut paling tidak 17 kali. Yang sangat sempurna paling tidak kita baca sebanyak 9 kali.
Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, saya bersumpah, saya berjanji, saya menyatakan. Jadi kalau kita bahas dengan bahasa, kalimat asyhadu itu mesti nyata. Tidak sebatas teori. Sesuai dengan pengetahuan, keyakinan, dan praktek dalam kehidupan. Itu baru asyhadu namanya. Itulah yang kita nyatakan kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi, saya nyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah. Tak ada yang akan saya sembah. Tak ada yang akan saya patuhi. Tak ada yang akan saya ibadahi. Tak ada yang layak menerima pengabdian dari saya. Illa kecuali Allah. Nah, pertanyaannya, sesuai dengan perintah Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri memperhatikan tentang apa yang sudah dibuat. Nah, menyikapi perintah Allah nih, kita semua yang hadir pada Jumat ini, khotib dapat perintah untuk mengevaluasi diri. Imam dapat perintah untuk mengevaluasi diri. Muazzinnya, pengurus masjidnya, jamaahnya, entah jamaah tetap, entah jamaah yang cuman singgah. Siapapun kita yang merasa terpanggil dengan gelar ya ayyuhalladzina amanu, coba kita evaluasi diri kita, terutama kita yang mengerjakan sholat 5 waktu tiap hari. Sudah sesuai enggak apa yang kita sumpahkan kepada Allah dalam sholat itu dengan kepribadian kita di luar sholat? Kalau kita akui Allah itu Rabbil Alamin, Rabbin Nas, kita akui tidak ada ilah selain Allah, di luar sholat yang kita jadikan ilah Allah apa hawa nafsu kita? Apa mungkin karena latar belakang pendidikan kita sudah tinggi, gelar kita sudah banyak, lantas kita ganti aturan yang dibuat Allah tuh dengan sesuatu yang sejalan dengan pola pikir kita. Kita campakkan rububiyah Allah dalam kehidupan kita. Kalau sempat ini yang terjadi, berarti kita buat kezoliman. Kezolimannya bukan kepada orang, zolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita berbuat syirik. Bukankah Allah sudah mengatakan inna syirka la zulmun azim? Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar. Kita persekutukan Allah, berarti Allah yang kita zolimi. Dan akibat kezoliman kita itu akan kembali kepada kita. Maka saudaraku seiman, kita jangan salah kaprah kepada Allah. Jangan kita kira banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak pelanggaran yang kita buat, sengaja atau tidak sengaja, kemudian seolah-olah tidak ada murka Allah sama kita, seolah-olah tidak ada sanksi yang diberikan Allah kepada kita. Justru ini yang paling menakutkan, itu yang paling mengerikan. Kan itu yang diingatkan Allah di surah Ibrahim ayat 42. Kata Allah di dalam ayat itu, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kau kira, kata Allah, bahwa Allah itu lengah, bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu tidak memperhatikan perbuatan orang-orang yang berbuat zalim. Pernyataan itu menegaskan Allah tak akan pernah biarkan. Bukan berarti Allah tidak memberi sanksi. Tetapi kata Allah, dia cuman memberi tangguh. Ditangguhkannya azab dari kemungkaran itu. Ditangguhkannya azab dari kezaliman itu. Sampai pada waktunya nanti ketika Allah memberikan azab,
terbelalak mata mereka karena kaget terhadap azab Allah tersebut. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, belakangan ini Sumatera secara khusus kita diberi pelajaran, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir ini barangkali banyak orang Sumbar. Coba kita ingat apa yang dialami saudara kita di Sumbar belakangan ini. Adakah yang mengira bencana itu datang mendadak? Barangkali tidak ada. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki, kita tidak memvonis bahwa kejadian di Sumbar itu azab. Tidak demikian maksudnya. Tapi setidaknya bagi ulul albab, bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang berakal, itu menjadi pelajaran. Bagaimana kalau sekiranya di tempat ini, di Riau ini hal itu terjadi? Barangkali kita bisa beralasan, di Riau kan tidak ada gunung. Kita kan tinggal di kota Pekanbaru. Tidak sulit bagi Allah membuat Pekanbaru ini amblas ke bawah. Apa sulitnya bagi Allah? Jangankan merubah situasi yang ada menjadi lain, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah bisa loh. Nah, oleh sebab itu, sudah saatnya kita sebetulnya cross check, evaluasilah diri kita masing-masing. Tidak usah kesombongan yang kita tebar kepada Allah. Tidak usah. Siapapun kita yang hadir ini, tak khotib yang bisa baca 1-2 hadis, tidak usah sombong. Saudara-saudaraku yang punya pangkat jabatan setinggi apapun, tidak usah sombong. Oh, latar belakang pendidikan mungkin ada yang profesor, doktor, magister, dan lain sebagainya di sini. Allah yang ngasih. Sampai kapan? Apakah kita tidak akan mati? Di akhirat Allah tak tanya gelar kita, tak tanya harta kita. Rasul kan sudah ingatkan, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang akan dilihat Allah tuh hatimu, muatannya tauhid dah. Amalmu sesuai enggak dengan tauhid yang kau ucapkan dan yang kau yakini itu? Bagaimana dengan harta? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh tak lihat tampangmu. Allah tuh tak lihat bentukmu. Allah tuh tak lihat hartamu. Dari Dia semua. Maka akan menjadi ukuran selamat atau tidaknya kita dalam pandangan Allah dari murka Allah tadi. Sesuaikanlah apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini dengan apa yang kita kerjakan dalam agama ini. Jangan cepat merasa puas. Baru sholat di masjid setiap waktu di awal sholat, dikerjakan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, sholat rawatib tidak tinggal, tambah qiyamul lail, tambah sholat duha, sudah merasa puas dengan hal itu. Saudaraku seiman, kalau ada kesyirikan dalam hati, ada kesyirikan dalam tingkah laku kita, tak ada gunanya amal sebanyak itu. Hanya murka Allah yang akan kita tuai di akhirat nanti. Walaupun sementara kita merasa aman, tenang. Nah, oleh sebab itu, diulang kembali kepada kita, ayo. Dengan secara jujur, kepada diri sendiri, jujur kita kepada Allah. Sesuaikanlah syahadatain yang kita selalu ikrarkan itu dengan pola pikir, dengan perbuatan kita.
Entah orang yang menyampaikan khutbah ini atau saudaraku yang mendengar. Sesuaikan, ayo. Supaya Allah tuh tak murka sama kita. Berbaik sangka kepada Allah tuh harus dilakukan. Berburuk sangka kepada Allah tuh tidak boleh. Tapi kita ingatkan peringatan Allah. Kalau orang yang berbuat zalim di muka bumi ini pasti dapat sanksi dari Allah sebelum dia bertaubat. Pasti dapat sanksi. Kalau tidak dapat di dunia, di akhirat. Dan yang paling menyakitkan tuh kalau sanksinya itu ditunda sampai ke akhirat. Karena tempatnya di dalam neraka. Nah, makanya Rasulullah menjelaskan kepada kita dalam hidup ini, alaikum bisidqi. Selalulah berbuat baik, baik dalam berpikir, baik dalam berkeyakinan, baik dalam tindakan. Kenapa disuruh Rasul kita melakukan suatu kebaikan? Karena kata Rasul, fa innas sidqa, karena sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal birri, akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kita ilal jannah, ke dalam surga. Benar dalam keyakinan, benar dalam perbuatan. Dan Rasulullah ingatkan kita, hati-hati, jauhi diri dari kebohongan. Kebohongan yang paling bahaya itu bukan kebohongan ke orang, kebohongan kepada Allah. Apa sebab? Karena kebohongan itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan fujur, kata Rasulullah. Durhaka. Sedangkan perbuatan fujur itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu saudaraku seiman, mari sama-sama kita berupaya, berjuang maksimal mempertahankan bagaimana caranya bisa sejalan antara pengetahuan, keyakinan, ucapan, dan tindakan kita sebagai orang yang meyakini bahwa Islamlah agama yang kita terima satu-satunya dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadi Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kesimpulan khutbah kita siang ini, salah satu penyebab murka Allah itu adalah apabila seseorang sudah beriman tetapi keyakinan, ucapan, dan perbuatannya tidak sejalan.
Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin, mari cocokkan amal kita dengan syahadatain yang kita ikrarkan agar Allah tidak murka kepada kita, tetapi sebaliknya semoga Allah merahmati jalan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.